Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suendra. Saya kelahiran Bogor 20 Juni 1990. Untuk saat ini saya berdomisili di Perumahan Bukit Tiara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk mengawali pendidikan, saya mengawali pendidikan di Lembaga Pondok Pesantren Modern Ulumul Quran dan Tahfidzul Quran, lulus pada tahun 2009. Untuk melanjutkan sarjana S1, saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muslim Asia Afrika Jakarta pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan lulus pada tahun 2014. Alhamdulillah qadarullah, saya melanjutkan studi S2 di Lembaga Pendidikan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada jurusan Pendidikan Agama Islam dan lulus pada tahun 2019. Pernyataan originalitas video ini saya lakukan pada hari Selasa pada tanggal 21 Januari 2025. Untuk pengalaman mengajar, saya mengawali pengalaman mengajar di Pondok Pesantren Modern Ulumul Quran pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 saya mengajar di Pondok Pesantren Modern Arafah Sungai Penuh Jambi sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 sampai tahun 2024 saya mengajar di Pondok Pesantren Al-Fatah Tiga Raksa. Pengalaman saya yang saya lakukan dan pernah saya jalani yaitu sebagai operator dapodik sekolah, operator emis pondok pesantren, wakil kepala sekolah kurikulum, dan terakhir pada tahun 2021 sampai tahun 2024 saya mengemban amanah sebagai kepala sekolah SMA Al-Fatah Tiga Raksa. Pengalaman ini yang menjadi cikal bakal saya ingin bergabung di SMA IT Ar-Rahmah Cendikia Tangerang. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman saya bisa implementasikan di SMA IT Ar-Rahmah Cendikia. Demikian video pengenalan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang studi kasus. Di sini ada 4 studi kasus manajemen kepala sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua kesiswaan, yang ketiga kehumasan, dan yang keempat yaitu sarana prasarana. 4 elemen ini merupakan bagian vital dan bagian yang sangat amat penting dalam lembaga pendidikan seperti SMA IT Ar-Rahmah Cendikia. Studi kasus pertama yaitu kurikulum. Ada 3 permasalahan yang dihadapi oleh SMA Darul Qur'an berdasarkan teks studi kasus di atas. Yang pertama yaitu kekurangan guru sejarah dan kimia telah mengundurkan diri. Yang kedua, jadwal yang tidak efektif. Yang ketiga, penggunaan aplikasi e-learning yang belum maksimal. 3 ini adalah 3 poin permasalahan yang terjadi di SMA Darul Qur'an yang harus diselesaikan dan dicari solusinya. Adapun masalah yang paling penting dari 3 poin tersebut yaitu masalah kekurangan guru, terutama guru sejarah dan kimia yang telah mengundurkan diri. Kehilangan 2 guru tersebut dapat mengganggu kelancaran proses belajar dan mengajar, dan ini berdampak pada pencapaian kurikulum yang telah ditetapkan oleh SMA Darul Qur'an. Menyelesaikan masalah ini ada secara cepat dan efektif adalah prioritas agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Langkah-langkah solusi dari permasalahan yang pertama yang tadi saya sampaikan yaitu kekurangan guru. Ada 4 poin langkah-langkahnya. Yang pertama, segera mencari pengganti guru. Sekolah SMA Darul Qur'an harus segera mencari pengganti guru sejarah dan kimia.
baik melalui rekrutmen internal guru yang sudah ada di lingkungan yayasan ataupun melakukan rekrutmen eksternal untuk mencari guru sesuai dengan kualifikasi dan juga kebutuhan dari SMA Darul Qur'an. Yang kedua, penyusunan jadwal pengganti sementara. Sementara menunggu guru sejarah dan kimia di SMA Darul Qur'an, maka harus melakukan penyusunan jadwal sementara untuk mata pelajaran tersebut, yang mana nanti akan digantikan oleh guru yang sudah ada untuk mengisi waktu kekosongan di mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel dengan materi yang sudah ada, sehingga guru yang menggantikannya dapat menyampaikan materi tersebut dengan baik. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak terkait, misalnya menghubungi pihak yayasan ataupun tim lembaga pendidikan untuk membantu mencari solusi terkait rekrutmen guru atau memfasilitasi penempatan guru penggantinya. Selanjutnya, langkah-langkah solusi untuk menyelesaikan masalah yang kedua, yaitu jadwal yang tidak efektif. Ada 4 langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap jadwal. Kepala sekolah, kurikulum, bidang kurikulum atau tim pengelola yang ada di SMA Darul Qur'an harus melakukan evaluasi terhadap pembagian waktu proses belajar mengajar di SMA Darul Qur'an, mempertimbangkan hasil umpan balik dari guru maupun dari anak-anak. Yang kedua, menyesuaikan jadwal pelajaran, menyusun ulang jadwal pelajaran matematika dengan mempertimbangkan waktu yang lebih produktif bagi siswa, seperti memindahkan waktu dari zuhur ke pagi agar anak-anak lebih optimal dan konsentrasi pun lebih maksimal. Yang ketiga, diskusi dengan guru terkait. Harus berdiskusi, mengadakan diskusi atau rapat dengan guru matematika ataupun dengan guru lainnya. Kita harus mencari solusi yang terbaik mengenai perubahan jadwal ini dan memastikan semua pihak merasa nyaman dalam perubahan yang dilakukan, yaitu perubahan jadwal tersebut. Selanjutnya yang keempat, mempertimbangkan fleksibilitas waktu bagi siswa. Menyusun jadwal yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, misalnya dengan memberi jeda istirahat yang cukup dan tidak menjadwalkan pelajaran berat setelah sholat zuhur. Langkah-langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang ketiga, yaitu penggunaan aplikasi e-learning yang belum maksimal. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama, pelatihan tambahan untuk guru yang belum maksimal menggunakan aplikasi e-learning. Mengadakan pelatihan ulang atau workshop untuk guru yang masih kesulitan, masih belum memahami fitur-fitur di dalam aplikasi e-learning, terutama guru matematika dan fikih nih, agar mereka lebih terbiasa dan memahami cara mengisi fitur yang ada dan lebih baik. Yang kedua, setelah kita melatih mereka, yang kita lakukan adalah membuat jadwal pendampingan teknis. Menyusun jadwal pendampingan teknis dengan bimbingan yang baik dan pendampingan melibatkan tim IT untuk pengelola kurikulum untuk memberikan arahan praktis. Yang ketiga, meningkatkan pemantauan penggunaan aplikasi. Melakukan pemantauan rutin terhadap penggunaan aplikasi e-learning oleh guru dan memberikan feedback secara langsung jika ada guru yang belum memenuhi kewajiban untuk mengisi perangkat aplikasi e-learning tersebut. Yang keempat, memberikan insentif ataupun motivasi
Nah, memberikan insentif ataupun motivasi kepada guru yang sudah menjalankan atau memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik agar bisa menjadi contoh bagi guru-guru lainnya untuk termotivasi mengisi aplikasi e-learning tersebut. Yang kelima, evaluasi penggunaan aplikasi tidak hanya sekali tapi berkala, continue melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan aplikasi e-learning di antara para guru untuk memastikan apakah aplikasi tersebut efektif, berjalan dengan baik dan memberikan umpan balik, serta perbaikan jika ditemukan kendala atau masalah. Demikian langkah-langkah dan solutif dan yang menjadi permasalahan prioritas yang terjadi di SMA Darul Qur'an. Untuk studi kasus yang kedua yaitu pembinaan kesiswaan. Dari teks studi kasus di atas ada dua masalah yang menjadi prioritas. Yang pertama, masalah kesehatan peserta didik, yaitu ada yang sakit jantung bawaan dan tidak selera makan. Yang kedua, ketidakhadiran peserta didik tanpa pemberitahuan. Mereka bersembunyi di sudut-sudut madrasah ataupun sekolah. Dari dua masalah tersebut dapat menjadi alasan yang sangat utama dalam studi kasus tersebut, yaitu masalah yang pertama masalah kesehatan, masalah yang kedua masalah ketidakhadiran. Masalah kesehatan menjadi krusial karena dapat mengancam kesehatan peserta didik atau keselamatan peserta didik yang memiliki masalah jantung bawaan. Tanpa penanganan yang tepat, tanpa penanganan yang teratur, kondisi kesehatan mereka dapat memburuk, bahkan berpotensi menyebabkan kejadian yang lebih serius. Selain itu, ada juga peserta didik yang tidak selera makan. Ini membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi gangguan kesehatan jangka panjang. Masalah yang kedua yaitu masalah ketidakhadiran. Tanpa pemberitahuan menciptakan potensi masalah dalam hal disiplin dan pengawasan. Peserta didik yang bersembunyi menunjukkan kurangnya komunikasi dan pengawasan yang baik dari pihak madrasah terhadap peserta didik. Ini beresiko merusak suasana MPLS dan mengganggu proses pembelajaran serta secara integrasi mereka dalam lingkungan madrasah. Sehingga pengawasan inilah menjadi amat penting dalam proses pembelajaran bagi siswa-siswi pondok pesantren. Langkah-langkah atau solutif untuk menyelesaikan dua masalah ini. Masalah yang pertama yaitu masalah kesehatan peserta didik, sakit jantung bawaan dan tidak selera makan. Yang pertama, pemeriksaan medis. Kita harus segera melakukan pemeriksaan medis untuk peserta didik yang pingsan dan diketahui memiliki masalah jantung bawaan. Pastikan kondisi kesehatan mereka ditangani dengan baik oleh tenaga medis yang berkompeten, baik di madrasah ataupun kita mengarahkan mereka ke rumah sakit terdekat dari madrasah tersebut. Yang kedua, pemantauan kesehatan secara rutin. Kita pastikan adanya pemantauan kesehatan secara intensif bagi peserta didik yang memiliki masalah kesehatan tersebut, baik fisik maupun psikologis mereka. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak nafsu makan, menyesuaikan menu makanan. Untuk peserta didik yang selera makan nasi, tidak makan nasi, sayur atau buah, kita berikan alternatif makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Kita melibatkan ahli gizi
untuk merancang menu makanan yang bisa diterima oleh peserta didik tanpa mengabaikan kebutuhan nutrisinya. Yang keempat, pemberian dukungan emosional. Pemberian dukungan emosional ini sangat penting bagi siswa tersebut. Bagi peserta didik yang merasa tidak nyaman atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk masalah makan, kita sediakanlah bimbingan konseling ataupun guru BK untuk mendukung proses adaptasi mereka di lingkungan madrasah ataupun lingkungan pondok pesantren tersebut. Langkah-langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu ketidakhadiran peserta didik tanpa pemberitahuan atau mereka bersembunyi di sudut madrasah. Yang pertama, peningkatan pengawasan dan ketelitian. Kita perbaiki sistem pengawasan dan pastikan ada petugas yang memantau ketidakhadiran peserta didik di setiap kegiatan, terutama pada kegiatan yang melibatkan seluruh peserta didik seperti apel pagi ataupun kegiatan outbound. Yang kedua, pendekatan psikologis dan konseling. Kita lakukan pendekatan psikologis kepada peserta didik yang merasa bosan atau tidak nyaman dengan kegiatan MPLS yang dilakukan oleh madrasah. Yang ketiga, kita lakukan atau kita bangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua ataupun wali murid tersebut. Kita bangun komunikasi yang baik antara pihak madrasah dengan pihak orang tua jika ada masalah dalam mengikuti kegiatan dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib di lembaga madrasah tersebut. Yang keempat, peningkatan kedisiplinan. Jadi kita harus melakukan tegakkan kedisiplinan dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan ataupun sanksi yang edukatif terkait pentingnya keikutsertaan, pentingnya partisipasi dalam kegiatan sekolah. Berikan pemahaman peserta didik bahwa kehadiran mereka dalam kegiatan MPLS ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dan adaptasi mereka di madrasah ataupun di pondok pesantren. Untuk studi kasus yang ketiga itu tentang kehumasan ataupun hubungan masyarakat. Ada dua masalah penting dalam kehumasan ini yang menjadi catatan kita bersama. Yang pertama itu kurangnya kehadiran guru. Masalah ini dapat dianggap prioritas karena ketidakhadiran guru dapat mempengaruhi proses belajar dan mengajar, dan capaian kurikulum tidak akan tersampaikan. Hal ini juga bisa mengurangi citra madrasah di kalangan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, rendahnya jumlah peserta didik. Permasalahan rendahnya minat para peserta didik ini bisa jadi karena promosi yang kurang efektif. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka madrasah bisa kesulitan dalam menjalankan proses kegiatan belajar dan mengajar. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama terkait dengan kurangnya kehadiran guru. Satu, kita mencari pengganti sementara. Kita harus segera mencari pengganti sementara sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang kedua, melakukan pendekatan ke guru yang belum hadir. Kepala sekolah, kepala madrasah wajib melakukan pendekatan kepada guru-guru yang belum hadir untuk mengetahui alasan mereka tidak bisa hadir, baik itu masalah pribadi, administratif ataupun masalah lainnya yang menghalangi mereka untuk mengajar. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan guru baru. Ini sangat penting, seperti implementasi kurikulum merdeka ataupun pelatihan IHT untuk guru-guru baru, dan disitulah nanti akan adanya kolaborasi antara guru yang lama maupun yang baru agar mereka senantiasa beradaptasi dengan baik. Yang keempat, harus meningkatkan sistem rekrutmen guru. Perbaikan dengan tingkatan sistem rekrutmen guru baik dalam
mencari kandidat berpengalaman maupun yang memiliki potensi berkembang. Ini perlu kita tingkatkan kembali. Adapun permasalahan yang kedua yaitu rendahnya jumlah pendaftaran peserta didik. Satu yang harus kita lakukan langkah-langkahnya memperluas jangkauan promosi. Lakukan promosi lebih masif lagi, lebih insentif lagi, kita libatkan tokoh masyarakat dan juga para alumni dan juga para alim ulama, dan juga kita bisa melibatkan media lokal ataupun influencer untuk mempromosikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan daya tarik madrasah. Kita fokus pada promosi keunggulan-keunggulan yang harus kita promosikan kepada khalayak lama seperti visi misi dan lain sebagainya, agar masyarakat tahu dan juga mengerti apa aja prestasi-prestasi yang dilakukan oleh madrasah. Yang ketiga, kita melakukan penyelenggarakan event atau kegiatan pengenalan madrasah seperti open house ataupun pelaksanaan PHBI, seminar dan lain sebagainya untuk menghadirkan masyarakat dan juga calon peserta didik. Yang keempat, kita memberikan beasiswa ataupun insentif. Tawarkan program beasiswa ataupun potongan biaya pendaftaran bagi calon siswa yang memenuhi kriteria. Yang keempat, yaitu yang kelima terakhir, memperbaiki sistem pendaftaran dan layanan informasi. Pastikan bahwa sistem pendaftaran online dan offline berjalan dengan baik dan mampu diakses oleh seluruh peserta didik ataupun calon wali murid. Selanjutnya studi kasus yang keempat yaitu terkait sarana dan prasarana. Ada 3 poin yang menjadi masalah dalam sarana prasarana atau studi kasus tersebut. Yang pertama, masalah koneksi listrik yang tidak stabil. Yang kedua, masalah fungsi TV digital yang rusak. Yang ketiga, masalah koneksi internet yang lambat dan tidak memadai. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang pertama yaitu masalah koneksi listrik yang tidak stabil. 1. Kita melakukan pemeriksaan secara berkala dan perbaikan sistem listrik, baik itu instalasi listriknya dan juga koneksi listriknya di pusatnya. Kedua, penggunaan generator ataupun power supply. Penggunaan generator dan power supply dapat mempengaruhi stabilitas kelistrikan, dan dua alat ini sangatlah penting untuk menjaga stabilitas kelistrikan. Yang ketiga, kita melakukan pelatihan penggunaan hemat daya listrik kepada warga masyarakat sekolah seperti murid dan guru terkait penggunaan listrik. Yang kedua, permasalahan fungsi TV digital yang rusak. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ataupun solusinya, yang pertama, perbaikan atau pergantian TV digital. Kita perbaiki terlebih dahulu digital yang rusak. Jika memang tidak memungkinkan, kita melakukan pengajuan kepada yayasan terkait dengan pengadaan barang baru. Yang kedua, alternatif penggunaan perangkat lain. Kita harus menggunakan alternatif seperti proyektor ataupun layar untuk pengganti dari TV digital. Yang ketiga, pemeliharaan rutin pada peralatan digital. Kita harus memberikan pelatihan kepada guru dan murid untuk menjaga fasilitas TV digital dengan baik agar senantiasa dipakai dengan baiknya. Kemudian masalah yang ketiga yaitu terkait dengan koneksi internet yang lambat ataupun tidak memadai. Adapun langkah-langkah solutif yang harus kita lakukan, yang pertama yang kita lakukan yaitu peningkatan bandwidth ataupun koneksi internet. Kita tingkatkan kapasitas bandwidth internet agar internet dapat mengacu kepada semua penjuru, baik itu lingkungan sekolah, kemudian sudut tempat anak-anak belajar. Yang kedua, penggunaan WiFi eksternal, dan ini sangat penting untuk mempengaruhi kapasitas kecepatan internet agar terjangkau oleh warga masyarakat sekolah. Yang ketiga, fasilitas offline atau akses buku digital. Sediakan fasilitas untuk mengunduh buku digital secara offline agar guru dan siswa dapat menggunakan aplikasi digital tersebut tanpa menggunakan internet. Yang keempat, pelatihan penggunaan teknologi dengan efektif. Berikan pelatihan kepada guru dan siswa tentang penggunaan teknologi yang efektif agar mereka bisa menjaga kapasitas internet tersebut dan juga alat-alat IT yang telah disediakan oleh sekolah. Demikian
paparan studi kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.